근데 연기까지 한 거야? 사내가 필요하다 하더라도 너는 절대 아니다. 상처 주네. Di masa lalu, Pangeran Chonghon memberikan sebuah belati perak kepada dayangnya Dansim. Menurut sang pangeran, belati itu bisa digunakan untuk melindungi diri. Ia tidak ingin sahabatnya itu sampai mengalami hal yang buruk. Melihat perhatian dari Pangeran Chonghon, Dansim pun jadi tersipu malu. Momen tersebut menjadi awal tumbuhnya perasaan di antara mereka berdua. Kembali ke masa kini, Dansim dan Sege terbangun di pagi hari di pulau yang sama. Dansim sampai mengira dirinya kembali ke masa lalu karena ia sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi semalam. Sege mengira Dansim sedang bercanda. Ia bahkan menggoda Dansim dengan mengatakan bahwa mereka telah terdampar di pulau terpencil ini dan harus membangun kehidupan bersama di sana. Tentu saja, Dansim langsung kesal ketika kapal para ibu-ibu Hanyo datang menjemput mereka. Ia baru sadar bahwa dirinya telah dibohongi oleh Sege. Para ibu Hanyo yang mengenali Dansim sebagai artis lalu mengajaknya untuk berfoto bersama. Mereka bahkan memberinya tiram serta abalon hasil tangkapan mereka. Sementara itu, Pak Son sedang sibuk mencari keberadaan Sege. Setelah memeriksa rekaman CCTV hotel, ia menemukan bahwa Sege pergi bersama Sori alias Dansim menggunakan mobil. Manajer hotel itu kemudian mengingatkan bahwa Sege tadi malam sempat meminum alkohol saat acara makan malam bersama. Karena khawatir muncul masalah, Pak Son meminta pihak hotel dan tim keamanan merahasiakan hal tersebut sampai ia mendapatkan penjelasan langsung dari Sege. Tak lama kemudian, Pak Son datang menjemput mereka. Sebelum berpisah, Sege memperingatkan Dansim agar tidak berpura-pura melupakan kejadian semalam. Dengan percaya dirinya, ia mengatakan bahwa sekarang Sori adalah miliknya. 너 나한테 단단히 잡혔어? 잡히긴 누가? Di sisi lain, Mundo semakin kesal ketika mengetahui Taehi, calon tunangan Sege, benar-benar jatuh cinta kepada pria itu. Taehi tertarik pada kepribadian Sege yang bebas dan juga sulit ditebak. Ia bahkan berniat membantu perusahaan Sege dengan menggabungkan startup miliknya yang ada di luar negeri. Hal itu membuat Mundo dan para bibi Sege semakin khawatir. Mereka tidak ingin Sege menjadi semakin sukses dan bersinar. Karena itu, Cajuran mulai menyelidiki kehidupan keponakannya itu. Ia menemukan bahwa Sege dekat dengan seorang wanita miskin yang tinggal di apartemen sederhana. Rasa penasarannya membuatnya sampai mendatangi tempat tinggal wanita tersebut. Sayangnya, Sege harus segera kembali ke Seoul, sementara Sori masih memiliki jadwal syuting tambahan di Pulau Jeju. Saat berada di lokasi syuting, seorang reporter mewawancarainya dan bertanya tentang rencana Sori di masa depan. Dengan penuh keyakinan, Sori mengatakan bahwa ia ingin menjadi seperti aktris senior Ko Do-sim yang selalu mendapatkan penghargaan dari stasiun televisi besar. Ia ingin menjadi artis hebat seperti idolanya itu. Di waktu yang sama, Mundo menemui Direktur Jang untuk membahas kerjasama antara perusahaan Bioje milik Sege dan perusahaan keluarga Taehi. Di sana, Mundo menerima laporan bahwa Sege telah meminta perlindungan dari polisi untuk perawat yang pernah meracuninya, sampai wanita itu sadar kembali. Kabar tersebut membuat Mundo semakin kesal karena rencananya kembali gagal. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Dansim kembali ke Seoul. Meski berusaha menyembunyikan perasaannya, ia tidak bisa memungkiri bahwa menerima cinta Sege membuatnya sangat bahagia. Ia hanya berpura-pura lupa karena merasa malu. Bahkan, Dansim membawa pulang beberapa batu pipih dari pantai sebagai kenang-kenangan. Baginya, batu-batu itu menjadi pengingat awal kisah cintanya dengan Sege.
Sementara itu, Sege diam-diam penasaran apakah Dansim sudah tiba di rumah dengan selamat atau tidak. Namun, saat hendak mengirim pesan, ia justru menerima telepon dari Taehi. Taehi ingin datang ke rumahnya untuk membahas kerja sama bisnis. Namun, Sege menolak dan mengatakan bahwa urusan bisnis sebaiknya dibicarakan dengan kakeknya saja. Ia memang mengizinkan Taehi mendekatinya demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak dengan urusan pribadi. Di apartemen Dansim, Chajuran tiba-tiba datang dan menanyakan hubungannya dengan Sege. Ia bahkan menyodorkan amplop yang berisikan uang. Awalnya, Dansim tidak mengerti maksud kedatangan wanita tersebut. Namun, setelah melihat amplop yang berisi uang, Dansim langsung paham. Situasi itu terasa seperti adegan klasik di mana ibu mertua kaya yang ingin memisahkan hubungan putranya. Dengan tegas, Dansim mengatakan bahwa ia tidak akan putus dari Sege. Tak disangka, Juran justru merasa senang mendengarnya. Ia lebih memilih Sege bersama wanita biasa seperti Sori daripada Taehi yang berasal dari keluarga kaya. Bahkan ia bercanda meminta Dansim untuk segera memiliki anak dari Sege. Dansim tersinggung karena merasa dirinya dianggap sebagai alat untuk menghancurkan masa depan Sege. Ia lalu mengusir wanita itu keluar dari apartemennya. Tidak lama setelah Juran pergi, Taehi datang menemui Dansim. Ia memperkenalkan diri sebagai calon tunangan Sege dan mengatakan bahwa mereka akan segera menikah. Taehi bahkan berkata bahwa ia tidak akan memaksa Dansim putus dari Sege karena menurutnya Dansim hanya pantas menjadi wanita simpanan. Taehi yakin dirinya dan keluarganya mampu membuat Sege sukses dan bahagia. Sedangkan Sori dianggap tidak bisa memberikan apapun. Kata-kata itu membuat Dansim terdiam. Untuk pertama kalinya ia mulai mempertanyakan apakah dirinya memang pantas berada di sisi Sege. Ia pun teringat dengan masa lalunya bersama Pangeran Chonghon. Saat mendengar kabar bahwa sang pangeran akan menikahi wanita lain, saat itu Dansim merasa telah diberi harapan palsu. Karena itulah, ketika Sege datang menemuinya, Dansim langsung meminta pria itu untuk berhenti mencemaskannya dan berhenti melakukan apapun untuk dirinya. Sege tentu tidak terima. Ia lalu mempertanyakan hubungan mereka berdua dan semua yang telah terjadi di antara mereka. Dansim dengan sengaja mengatakan bahwa sekalipun ia membutuhkan seorang pria, maka pria itu bukanlah Sege. Ucapan itu kembali menghancurkan hati Sege. Padahal Dansim hanya berusaha menjauhkan dirinya demi kebaikan Sege. 상처 주네. Di lokasi syuting, Dansim tampil luar biasa. Ia bahkan melakukan improvisasi yang membuat sang sutradara sangat puas dengan aktingnya. Sebaliknya, Jihyo mulai merasa kesal karena beberapa episode terakhir, Sori terus mendapatkan adegan penting dan berpotensi menjadi semakin terkenal. Tak lama kemudian, peluncuran produk dinasti resmi dimulai. Wajah Sori terpampang di berbagai media promosi. Target penjualan terlampaui, respon pasar sangat positif, dan saham BOJ semakin melonjak drastis. Meski lega melihat hasil kerja kerasnya membuahkan hasil, Sege tetap tidak bisa menyembunyikan rasa patah hati yang masih ia rasakan. Di sisi lain, nenek Sori pergi ke pasar untuk membeli rumput laut karena hari itu adalah ulang tahun Sori. Namun, saat di pasar terjadi kesalahpahaman. Seorang penjual menegur nenek Sori karena belum membayar belanjaannya. Nenek Sori bersikeras bahwa dirinya sudah membayar. Penjual lain yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa nenek Sori memang belum membayar dan mengingatkannya bahwa sebelumnya ia juga sudah membeli rumput laut dalam jumlah yang banyak. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, nenek Sori pun berusaha pergi, namun tiba-tiba ia pingsan. Dansim kemudian dipanggil ke rumah sakit.
Dokter menjelaskan bahwa neneknya kemungkinan mengalami stroke ringan dan gejala awal Alzheimer. Saat Dansim menjenguknya, sang nenek justru meminta maaf karena tidak sempat memasakkan sup rumput laut untuk ulang tahunnya. Melihat cucunya murung, nenek Sori menjelaskan alasan ia memberikan nama Shin Sori. Menurutnya, Sori adalah sebuah keajaiban seperti bunga embun yang indah. Jadi ia berharap cucunya bisa tumbuh menjadi sosok yang kuat, bebas dan terus bersinar dimanapun ia berada. Mendengar kata-kata itu, Dansim tidak kuasa menahan air matanya. Sementara itu, Sege kembali diterpa rumor buruk yang sengaja disebarkan oleh Mundo. Mundo mendengar kabar bahwa Sege mengemudi setelah menghadiri acara makan malam. Meski pihak hotel telah mengkonfirmasi bahwa Sege hanya minum air putih dan bukan alkohol, Mundo tetap memanfaatkan situasi tersebut. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan berita bahwa Sege mengemudi dalam keadaan mabuk dan terlibat kasus tabrak lari yang terjadi di sekitar hotel tempat Sege menginap. Pak Son ingin meminta Sori menjadi saksi agar bisa membela Sege. Namun Sege menolak karena ia tidak ingin Sori ikut terseret masalah. Dalam perjalanan pulang, Dansim mendengar kabar tersebut dan hanya bisa berharap Sege tidak dipenjara. Sesampainya di rumah, ia menemukan sebuah kejutan yang telah dipersiapkan Sege untuknya. Di sana, terdapat sebuah kotak musik dan juga surat ulang tahun. Dalam surat itu, Sege menuliskan bahwa ia tahu Sori sering membuatnya kesal. Namun bagaimanapun juga, hari ini adalah hari ulang tahun Sori dan ia ingin wanita itu bahagia. Meski hatinya telah disakiti, Sege tetap memikirkan kebahagiaan Sori. Sekali lagi, hati Dansim jadi goyah. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan Sege jika pria itu selalu bersikap begitu manis kepadanya? Tanpa disadari, Dansim mulai berharap lagi. Karena itu, ia pun memutuskan untuk menemui Sege. Dansim lalu datang ke kantor Bioje yang sedang dipenuhi oleh wartawan. Saat melihat kehadirannya, Sege langsung berusaha melindungi Sori dari sorotan media. Namun kali ini, Dansim berkata bahwa ia tidak akan bersembunyi lagi. Jika selama ini Sege selalu melindunginya, maka sekarang giliran dirinya yang akan melindungi Sege. Untuk pertama kalinya, Dansim memutuskan untuk tetap berada di sisi pria itu apapun yang terjadi. Dansim kembali teringat pada masa lalunya. Saat itu, ia sempat patah hati setelah mendengar kabar bahwa Pangeran Chonghon akan menikah. Meski begitu, ia berusaha menyembunyikan kesedihannya di hadapan sang pangeran. Saat berkunjung ke kediaman Chonghon, Dansim melihat sebuah lukisan bunga plum yang dibuat sendiri oleh sang pangeran. Lalu mereka bermain hujan bersama, seolah Pangeran Chonghon sedang menghibur Dansim. Karena itulah, di masa kini, Dansim memutuskan untuk membantu pria yang ia cintai. Ia datang ke hadapan para wartawan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada malam saat Sege diterpa rumor mengemudi dalam keadaan mabuk. Dansim bersaksi bahwa Sege sama sekali tidak mabuk. Mereka pergi ke pulau kecil itu untuk mengembalikan batu yang sempat mereka ambil dari sana. Sebagai CEO dari Bioje, Sege tidak ingin melanggar aturan lingkungan meskipun hanya karena sebuah batu. Selain itu, mereka juga sedang meninjau kembali lokasi syuting yang akan digunakan untuk proyek berikutnya. Dansim bahkan mengungkapkan bahwa sebagian keuntungan dari produk dinasti akan disumbangkan untuk program pelestarian alam di pulau tersebut. Sebagai perusahaan yang mengusung konsep ramah lingkungan, Sege ingin menjadikan kebijakan itu sebagai contoh bagi perusahaan lain.
Ketika para wartawan mulai menanyakan hubungan pribadinya dengan Sege, Sori alias Dansim segera membantah rumor yang beredar dan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan sang CEO. Bahkan ia mengaku sudah memiliki kekasih. Berkat penjelasan tersebut, citra Sege perlahan membaik. Hujatan yang sebelumnya memenuhi media sosial mulai menghilang dan digantikan oleh dukungan dari publik. Meski lega karena masalahnya terselesaikan, Sege diam-diam merasa kesal karena semua keuntungan yang telah ia peroleh kini harus disumbangkan akibat ucapan sorry di depan wartawan. Setelah semuanya selesai, mereka pun pergi makan malam bersama. Sege mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak takut kehilangan uang. Hal yang paling ia khawatirkan justru jika Sori ikut terseret jatuh bersamanya. Namun, Sori hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya tidak sebodoh itu. Ia tidak ingin lagi dikenal sebagai wanita yang hidupnya bergantung pada seorang pria. Ia tidak ingin menjadi seseorang yang bisa bangkit atau hancur hanya karena cinta. Bahkan jika suatu hari ia kembali berada di situasi hidup dan mati, ia tidak akan bersembunyi di belakang pria manapun. Ia ingin tetap berdiri dengan kemampuannya sendiri. Meski bingung dengan perkataan Sori, Sege berusaha memahaminya. Sebenarnya ada alasan mengapa Dansim berpikir seperti itu. Di masa lalu, ia pernah dituduh mencuri belati perak pemberian dari Pangeran Chonghon. Saat itu, Kepala Dayang mengatakan bahwa satu-satunya cara agar Dansim selamat adalah dengan mengakui bahwa dirinya pernah tidur dengan sang pangeran. Pengalaman itulah yang membuat Dansim tidak ingin lagi bergantung kepada siapapun. Karena malam itu ditraktir Sori, Sege lalu mengajaknya untuk melanjutkan kencan ke ronde kedua. Namun, sebelum mereka pergi, Pak Son tiba-tiba menghubungi Sege dan memberitahukan kabar buruk. Mutehi telah turun tangan dan secara sepihak mengumumkan pertunangannya dengan Sege kepada publik. Takut Sori mengetahui berita tersebut, Sege pun akhirnya menyita ponsel Sori sepanjang malam. Saat Sege mengajak makan ramyeon di tengah malam, Sori pun langsung panik. Ia salah paham karena mengira ajakan itu memiliki arti yang lain. Dengan gugup, ia mengatakan bahwa dirinya masih belum siap. Barulah kemudian ia sadar bahwa Sege sebenarnya hanya mengajaknya makan ramyeon di tepi sungai. Meski sempat lega, Dansim juga merasa sedikit kecewa. Melihat reaksi Sori, Sege hanya tertawa geli. Di sana, saat memperhatikan senyum dan cara bicara Sege, Dansim pun teringat pada Pangeran Chonghon. Untuk pertama kalinya, Dansim merasa bahwa Sege mirip dengan pangeran yang pernah ia cintai. Mereka berdua lalu duduk bersama di tepi sungai. Dengan hati-hati, Sege bertanya apakah sekarang ia sudah diizinkan menjadi kekasih Sori. Pertanyaan itu membuat Dansim tersipu malu. Dengan bahasa yang sangat formal, Dansim akhirnya mengatakan bahwa ia mengizinkan Sege. Namun menurutnya, mereka tetap perlu menjalani masa pendekatan terlebih dahulu. Ia ingin mereka saling mengenal sebelum melangkah ke hubungan yang lebih serius. Awalnya Sege ingin protes karena ia merasa usianya sudah tidak muda lagi. Namun pada akhirnya ia memilih mengikuti keinginan wanita yang ia cintai. Tak lama kemudian, Sege mencoba membicarakan sesuatu yang penting. Sayangnya, Dansim langsung memotong pembicaraannya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah tahu apa yang ingin disampaikan Sege. Masalahnya, keduanya sedang salah paham. Dansim mengira Sege ingin tidur dengannya. Padahal Sege sebenarnya ingin menjelaskan soal pertunangan yang dipaksakan keluarganya dengan Motehi. Karena salah paham itu, Dansim terpaksa mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan. Namun sebenarnya di dalam hatinya ia begitu kesal.
Keesokan harinya, Sege datang menemui kakeknya. Namun alih-alih bertemu dengan sang kakek, ia justru bertemu dengan Taehi. Sege kesal karena Taehi terlalu sering datang ke rumah keluarganya. Ia pun mempertanyakan alasan Taehi mengumumkan pertunangan mereka tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Taehi hanya menjawab bahwa ia melakukan semua itu untuk menyelamatkan Sege. Ia mengaku tidak mempermasalahkan hubungan Sege dengan Sori. Menurutnya, hubungan itu tidak akan bertahan lama, sehingga ia bersedia menunggu sampai Sege kembali kepadanya. Namun, Sege dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mau melepaskan Sori. Karena itu, ia berharap Taehi berhenti membuang-buang waktunya. Perkataan tersebut membuat Taehi sangat kesal. Apalagi setelah melihat foto-foto kebersamaan Sege dan Sori yang sedang menghabiskan waktu bersama di tepi sungai. Lalu, ia bertemu dengan Mundo. Mundo mengaku terkejut melihat Taehi bergerak begitu cepat dengan mengumumkan pertunangan tersebut. Meski mengucapkan selamat, jelas terlihat bahwa Mundo tidak menyukai kemungkinan jika Sege akan menikahi wanita kaya seperti Taehi. Di sisi lain, Mundo ternyata menyimpan rahasia besar. Ia memiliki seorang putra yang tidak diketahui oleh siapapun. Sementara itu, Dansim menemui seorang peramal yang sudah dikenalnya sejak lama. Peramal itu mengeluh karena seluruh uangnya habis demi bisa mengikuti pelatihan gurunya, namun hidupnya tetap tidak berubah. Merasa kasihan, Dansim memutuskan untuk membantu peramal tersebut dan ikut mendatangi sang guru. Namun, begitu melihat Dansim, guru yang mengaku sebagai keturunan bidadari itu langsung terlihat gugup. Dansim bahkan tanpa berbasa-basi menyebut sang guru sebagai penipu dan dukun palsu. Mendengar tuduhan itu, sang dukun, yaitu guru dari peramal, langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Dansim. Sayangnya, Dansim tidak tinggal diam. Ia melawan hingga berakhir babak belur. Di lokasi syuting, masalah lain kembali muncul. Dansim kembali terlibat adu mulut dengan Jihyo. Jihyo mengatakan bahwa Sori harus tahu diri. Menurutnya, wanita biasa seperti Sori tidak pantas mendekati pewaris keluarga kaya seperti Sege. Ternyata, ucapan itu merujuk pada artikel yang baru saja dirilis oleh pihak Taehi. Meski artikel tersebut tidak menyebut langsung nama Sori, semua orang tahu bahwa yang dimaksud adalah Sori, si mantan artis cilik. Parahnya lagi, Jihyo diam-diam membocorkan identitas Sori kepada awak media. Sori tentu tidak tinggal diam. Ia lalu mendatangi para reporter yang menyebarkan rumor tersebut dan memarahi mereka habis-habisan. Bahkan, ia sampai merusak kamera mahal milik para wartawan. Ia menyebutkan daripada mengambil berita yang tidak benar, lebih baik mereka bertukar informasi saja. Di sisi lain, Sege akhirnya menerima undangan makan malam dari Taehi. Taehi merasa dirinya pantas mendapatkan imbalan karena kabar pertunangan mereka telah membantu memulihkan citra Sege. Karena itu, ia meminta diperlakukan sebagai tunangan resmi. Ia juga meminta Sege mengajaknya sebagai pasangan dalam pesta peluncuran produk dinasti yang akan digelar. Menurut Taehi, tidak mungkin Sege membawa Sori ke acara sebesar itu karena yang lebih pantas berdiri di sisinya hanyalah dirinya. Namun di tengah percakapan mereka, Pak Son tiba-tiba menghubungi Sege. Pak Son memberitahukan bahwa Sori baru saja melakukan hal yang besar. Berkat informasi yang diberikan Sori, polisi berhasil menangkap pemimpin sekte yang mengaku sebagai keturunan dari bidadari. Dukun palsu itu ditangkap atas dugaan penipuan dan penyiksaan terhadap para pengikutnya. Ia diduga memaksa para pengikutnya mengkonsumsi obat-obatan ilegal hingga kehilangan kesadaran dan menyerahkan uang mereka. Mendengar keberanian Sori, Sege semakin yakin dengan pilihannya. Ia langsung menolak permintaan Taehi.
Setelah melihat bagaimana Taehi memperlakukan Sori, Sege semakin mantap untuk membatalkan pertunangan mereka dan memperkenalkan Sori kepada publik sebagai wanita yang ia cintai. 파트너할 생각도 없었어. 괜한 장난질로 내 사람 건드. 이제 따로 보는 일 없도록 합시다. Sementara itu, Mundo meminta Sori menemuinya secara diam-diam. Ia mengancam Sori dengan memperlihatkan foto nenek Sori yang sedang dirawat di rumah sakit. Mundo mengatakan bahwa ia masih memberi Sori kesempatan untuk melindungi keluarganya. Ia meminta Sori memisahkan Sege dan Taehi dengan cara apapun. Menurut Mundo, posisi dan kekuasaannya akan terancam jika pertunangan itu terus berlanjut. Menurutnya, satu foto Sori dan Sege yang keluar dari hotel bersama sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Situasi itu membuat Dansim teringat pada masa lalu. Dulu, ia juga pernah dipaksa membuat pengakuan palsu untuk menjatuhkan Pangeran Chonghon. Kini, sejarah seolah kembali terulang. Dansim merasa bingung dan putus asa. Ia tidak sanggup menyakiti Sege lagi, tetapi ia juga takut keluarganya menjadi korban. Ia bahkan mulai berpikir bahwa dirinya memang ditakdirkan membawa kutukan bagi pria yang dicintainya. Karena itu, Dansim kembali mengunjungi neneknya. Sang nenek hanya meminta agar Dansim berhenti mendengarkan suara orang lain dan fokus pada kebahagiaannya sendiri. Menurutnya, Sori pantas mendapatkan kebahagiaan. 정말 그리해도 될까? Malam itu, Sege kembali bermimpi tentang kehidupan di masa lalu. Dalam mimpi tersebut, Pangeran Chonghon dituduh telah melecehkan para dayang hingga hamil. Saat pangeran membantah tuduhan tersebut, sang raja mengancamnya akan menyakiti Dansim. Dansim yang ketakutan dipaksa memberikan kesaksian palsu untuk menjatuhkan sang pangeran. Melihat wanita yang dicintainya menangis ketakutan, Pangeran Chonghon akhirnya memilih mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Ia rela mengorbankan dirinya demi melindungi Dansim. Sege lalu terbangun dari mimpinya. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa wanita bernama Dansim yang selalu muncul di dalam mimpinya sebenarnya adalah Sori. Keesokan paginya, saat Sori bersiap menghadiri pesta peluncuran produk dinasti, Taehi kembali menghentikannya. Taehi meminta Sori pergi dan mengatakan bahwa satu-satunya wanita yang pantas berdiri di sisi Sege hanyalah dirinya, bukan seorang artis yang karirnya bisa hancur hanya karena rumor. Saat itu Sori akhirnya sadar bahwa Taehi adalah dalang di balik berbagai rumor yang menyerangnya. Meski begitu, Sori alias Dansim tidak berniat mundur. Menurut Sori, justru dirinya adalah tokoh utama dalam acara hari ini. Mendengar jawaban tersebut, Taehi semakin marah. Ia mengancam akan membuat rumor buruk tentang Sori dan juga neneknya. Menurutnya, Sori seharusnya fokus mengurus neneknya yang sakit saja daripada berusaha merebut pria milik wanita lain. Mendengar itu, Sori hampir tertawa. Siapa yang bilang Sege adalah milik Taehi? Setaunya, Taehi lah yang memaksakan pertunangan itu dan tetap gagal mendapatkan hati Sege. Taehi yang emosi langsung mengangkat tangannya untuk menampar Sori. Namun sebelum tamparan itu mengenai wajahnya, Sege datang tepat waktu dan langsung menarik Sori untuk menjauh. Ia bahkan tidak mempedulikan keberadaan Taehi. Awalnya, Sori mengira Sege datang untuk mengajaknya menghadiri pesta bersama. Namun, ternyata bukan itu alasannya. Dengan tatapan serius, Sege menanyakan satu hal yang selama ini mengganggu pikirannya. Ia lalu memanggil Sori dengan nama yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, Kang Dansim. Mendengar nama itu, Dansim langsung membeku. Di saat yang sama, ia akhirnya menyadari bahwa Sege sepertinya mengingat masa lalunya. Pria itu benar-benar adalah reinkarnasi dari Pangeran Chonghon.
강가단심.